dalam setiap langkah yang kita ambil di era yang begitu bising ini, kita sering lupa untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Mendengarkan dunia di sekitar kita dan, terlebih lagi, mendengarkan diri sendiri. Kita hidup dalam masa di mana semua orang ingin didengar, ingin diakui, ingin diingat. Suara-suara bersaing untuk menjadi yang paling keras. Seolah-olah nilai seseorang ditentukan dari seberapa banyak perhatian yang mampu ia tarik. Namun, para filsuf Stoik pernah mengingatkan, kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Di balik kata-kata sederhana itu, ada kebijaksanaan yang mendalam. Karena mendengarkan bukan hanya soal memberi ruang pada orang lain, tapi juga tentang menemukan keheningan yang mampu menyembuhkan batin sendiri. Kita terlalu sering menuntut dunia memahami kita, sementara kita lupa memahami mereka yang berjalan bersama kita. Kita mengejar kesempatan berbicara, tetapi lupa bahwa kebijaksanaan justru tumbuh dalam diam, dalam empati, dalam keberanian untuk hadir penuh bagi sesama tanpa syarat, tanpa tuntutan, dan mungkin disitulah arah baru kehidupan dimulai. Di era ketika suara manusia dapat menjangkau ribuan orang hanya dengan satu ketukan layar, media sosial telah menjadi mimbar raksasa, tempat setiap orang menginginkan perhatian. Setiap unggahan mengandung harapan untuk mendapatkan pengakuan likes, komentar, shares, dan validasi lain yang menjadi mata uang sosial zaman ini. Namun di balik gegap gempita komunikasi digital itu, ada satu ironi besar yang perlahan menggerogoti kualitas interaksi kita. Semua orang berbicara, tetapi hampir tak ada yang benar-benar mendengarkan. Saya menyadari bahwa media sosial menciptakan ilusi kedekatan. Kita merasa terhubung karena melihat potongan hidup seseorang. Kita merasa memahami, padahal hanya menyentuh permukaan dari realitas yang jauh lebih rumit. Orang-orang membagikan cerita, keluh kesah, kampanye solidaritas, hingga perdebatan politik. Namun ketika ada seseorang yang sebenarnya sedang berteriak meminta pertolongan di balik foto senyuman atau caption humoris kita, seringkali tak menyadarinya. Kita terlalu sibuk menyiapkan konten berikutnya untuk dipublikasikan, semua berlomba menjadi pusat perhatian. Setiap orang ingin suaranya terdengar paling keras. Bahkan ketika kita siola mendengarkan pendapat orang lain, seringkali kita hanya menunggu giliran untuk menimpali, bukan untuk memahami, tetapi untuk membuktikan bahwa pendapat kitalah yang lebih layak didengar. Akhirnya, dialog berubah menjadi monolog kolektif, suara-suara saling bertabrakan dalam ruang publik digital yang tak pernah benar-benar memberikan ruang hening untuk memahami. Fenomena ini juga membuat empati menjadi semakin rapuh. Ketika tragedi terjadi, kita merasa telah membantu hanya dengan membagikan tagar tertentu. Kita merasa peduli, padahal tak pernah berhenti sejenak untuk memahami perasaan mereka yang terdampak langsung. Aktivisme berubah menjadi ajang pencitraan, bukan upaya nyata mendengarkan keluhan masyarakat yang membutuhkan. Suara-suara yang seharusnya diperhatikan justru tenggelam di antara lautan konten yang mengejar sensasi. Pada akhirnya, media mengajarkan kita bagaimana cara berbicara lebih lantang, tetapi tidak mengajarkan bagaimana cara mendengarkan. Dan ketika kemampuan mendengarkan terkikis, kebijaksanaan perlahan ikut mati. Masyarakat modern mungkin tidak kekurangan suara, tetapi kita sangat kekurangan telinga yang benar-benar terbuka. Mendengarkan bukan hanya menerima informasi, tetapi menghargai keberadaan orang lain. Mendengarkan adalah bentuk kasih, bentuk kepedulian. Dan dalam dunia yang penuh kebisingan, seperti sekarang adalah bentuk kebijaksanaan yang semakin langka. Pada masa ini, keberanian untuk bersuara seringkali dipandang sebagai standar keberhasilan dalam berinteraksi sosial. Kita didorong untuk menyampaikan pendapat, memperjuangkan suara, dan menunjukkan identitas dengan lantang. Kampanye untuk speak up kini hadir di mana-mana, di lingkungan kerja, komunitas pertemanan, bahkan dalam ruang keluarga. Namun di tengah semangat yang seolah mulia tersebut, saya melihat kesenjangan yang cukup mengkhawatirkan. Dorongan untuk terus berbicara membuat kemampuan untuk diam dan mendengarkan pelan-pelan terpinggirkan. Budaya modern menjadikan suara sebagai simbol eksistensi. Mereka yang tidak banyak berbicara sering dicap pasif, tidak peduli, atau bahkan tidak memiliki prinsip. Padahal, tidak semua yang memilih diam adalah lemah. Ada yang diam karena sedang memahami. Ada yang diam karena ingin memastikan bahwa kata-kata yang akan disampaikan nanti tidak melukai atau menyesatkan. Tetapi sayangnya, di era keterbukaan ini, diam seringkali dianggap sebagai kesalahan. Saya melihat ironi yang nyata dalam dinamika masyarakat saat ini. Ketika seseorang menyampaikan pendapat yang berbeda, kita bukannya berusaha mendalami latar belakang pemikirannya, melainkan
bereaksi cepat dan impulsif. Setiap orang berjuang agar suaranya tidak tenggelam. Kita terburu-buru merespons tanpa benar-benar menyimak. Kita ingin menjadi pihak yang paling benar, bukan pihak yang paling memahami. Akibatnya, percakapan berubah menjadi kompetisi adu argumen, bukan pertukaran wawasan. Media sosial memperparah keadaan ini. Ruang publik digital seolah menuntut semua orang untuk punya pandangan tentang setiap isu. Jika kita tidak ikut bersuara, kita dianggap tidak peka terhadap situasi. Namun, apa benar bahwa setiap peristiwa menuntut reaksi instan? Apakah tidak ada lagi ruang bagi refleksi? Masyarakat modern menilai kecepatan mengambil sikap lebih berharga daripada kedalaman berpikir. Dalam suasana seperti ini, keberanian untuk diam dan mendengarkan menjadi bentuk kebijaksanaan yang semakin langka. Padahal, pemahaman tidak muncul dari seberapa sering kita berbicara, melainkan seberapa tulus kita mendengarkan. Mereka yang merenung sebelum berbicara seringkali lebih bijak, karena mereka menempatkan kepentingan kebenaran di atas keinginan untuk terlihat pintar. Saya percaya bahwa kebebasan berpendapat merupakan kemajuan besar dalam peradaban manusia. Namun, ketika kebebasan itu tidak diimbangi dengan kerendahan hati untuk mendengarkan, ia justru berubah menjadi sumber kekacauan. Kita harus belajar kembali bahwa dalam komunikasi, diam pun memiliki peran. Diam memberi ruang lahirnya empati. Diam memberi kesempatan untuk memahami. Diam adalah pintu menuju kedewasaan. Di era semua orang berusaha agar suaranya terdengar, mungkin kebijaksanaan tertinggi ada pada kemampuan untuk berhenti sejenak mendengarkan, mencerna, dan menyadari bahwa tidak semua hal harus segera dibicarakan. Dan justru dalam keheningan itulah pemahaman paling manusiawi dapat tumbuh di tengah dinamika sosial yang penuh gejolak. Saya melihat munculnya fenomena aktivisme yang serba cepat. Banyak dari kita merasa telah memenuhi tanggung jawab moral hanya dengan menekan tombol bagikan, menambahkan tagar yang sedang tren, atau memposting poster digital yang menyuarakan belas kasihan. Kita menyebutnya dukungan. Kita menyebutnya kepedulian. Namun, pertanyaan yang kemudian hadir, apakah tindakan itu benar-benar mencerminkan pendengaran yang tulus terhadap mereka yang terdampak, ataukah hanya bentuk pemenuhan ego untuk terlihat peduli? Saya tidak menolak semangat solidaritas yang berkembang di era modern ini. Adanya kesadaran bahwa isu sosial perlu mendapatkan perhatian adalah kemajuan penting dalam masyarakat. Tetapi saya khawatir ketika aksi yang dilakukan hanya terbatas pada tampilan luar, tanpa kedalaman pemahaman. Kita menyuarakan penderitaan orang lain tanpa benar-benar mendengarkan kisah di baliknya. Kita berempati tanpa mengenal siapa yang kita bela. Dalam banyak kasus, aktivisme digital hanya menjadi ajang pamer moral. Ketika sebuah isu sedang ramai, kita berlamba-lamba menjadi bagian dari arus besar itu. Namun, saat gemuruh perhatian mereda, kepedulian pun ikut menghilang tanpa jejak. Mereka yang korban tetap memikul beban yang sama, sementara kita melanjutkan hidup tanpa perubahan sikap maupun perilaku yang bermakna. Media sosial menciptakan budaya kepedulian instan. Seringkali kita lebih tertarik pada angka berupa bonyak yang melihat, menyukai, dan membagikan aksi kita. Kepedulian menjadi komoditas yang dinilai dari jangkauan publikasi, bukan kualitas pendengaran terhadap suara yang sedang meminta keadilan. Kita ingin dikenal sebagai pribadi yang peka dan berperan, tetapi tidak benar-benar membuka telinga dan hati untuk memahami kompleksitas masalah. Ketika tindakan aktivisme hanya menjadi persembahan citra diri, nilai kemanusiaan yang harusnya terangkat justru melemah. Mendengar keluhan dan trauma seseorang seharusnya menuntut kita untuk hadir secara mendalam, menggali perspektif, memahami struktur masalah, dan bertanya apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Mendengar berarti memberi ruang bagi korban untuk menentukan narasi mereka sendiri. Bukan kita yang menafsirkannya semaunya. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, kita seolah tidak punya waktu untuk berhenti mendengarkan cerita yang menyakitkan, menyedihkan, atau penuh kerumitan. Padahal, perubahan sejati tidak lahir dari aksi yang gegabah dan terburu-buru. Perubahan lahir dari kesediaan memahami, menimbang, dan mengupayakan solusi yang relevan, bukan sekadar slogan. Mungkin sudah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita ingin benar-benar menolong, atau hanya ingin dilihat sebagai seseorang yang mendengarkan menjadi langkah pertama yang sering kita lewatkan. Karena untuk memahami penderitaan seseorang, kita harus memberi ruang bagi suara mereka untuk berbicara lebih dulu tanpa kita menyela dengan ambisi untuk tampil menjadi pahlawan dalam relasi pasangan di masa kini. Saya melihat sebuah fenomena yang begitu dekat, namun seringkali luput dari perhatian. Setiap orang ingin didengarkan, tetapi tidak semuanya bersedia mendengarkan.
Kita menjadikan hubungan sebagai ruang untuk mendapatkan kenyamanan dan validasi, tetapi lupa bahwa pasangan kita adalah manusia yang juga memerlukan hal yang sama. Dua hati yang saling mencintai seharusnya bekerja sama untuk memahami satu sama lain. Namun kenyataannya, seringkali yang terjadi hanyalah dua individu yang soma-soma berebut panggung untuk mengekspresikan betapa pentingnya perasaan mereka sendiri. Di era modern yang serba cepat dan penuh tekanan, pasangan menjadikan keluh kesah sebagai bahasa paling sering dipertukarkan. Tetapi keluhan itu jarang benar-benar dikuping secara mendalam. Masing-masing pihak terburu-buru menyampaikan sisi cerita mereka. Ketika salah satu berbicara, yang lain diam bukan karena mendengar, melainkan sedang mengatur kalimat balasan. Komunikasi akhirnya berubah menjadi perdebatan tentang siapa yang lebih layak dimengerti, siapa yang lebih banyak berkorban, dan siapa yang lebih menderita. Teknologi juga membawa perubahan yang tidak selalu membantu. Percakapan yang dulunya dilakukan tatap muka, kini digantikan oleh pesan singkat yang rawan salah tafsir. Emosi manusia dipampatkan ke dalam simbol, emoji, atau tanda baca yang terkadang tidak mampu sepenuhnya menjelaskan maksud hati. Ketika kesalahpahaman terjadi, respons yang muncul bukanlah upaya untuk memahami lebih dalam, melainkan pembelaan diri secara instan. Seolah-olah setiap percakapan adalah kesempatan untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lebih jauh lagi, masyarakat modern memuja konsep mencintai diri sendiri self-love yang pada dasarnya sangat baik. Namun dalam praktiknya, konsep ini sering disalahpahami menjadi pembenaran untuk sifat egois. Kita merasa berhak untuk dimengerti, tanpa harus berupaya mengerti. Kita menuntut pasangan bersikap ideal, tanpa meninjau diri sendiri. Kita memposisikan hubungan sebagai ruang pemenuhan kebutuhan pribadi, bukan sebagai tempat berbagi dan bertumbuh bersama. Padahal, hubungan yang sehat tidak dibangun dari siapa yang paling sering berbicara. Hubungan yang sehat tumbuh dari niat tulus untuk mendengar kekhawatiran, mimpi, kelemahan, dan ketidaksempurnaan pasangan tanpa rasa menghakimi. Mendengarkan adalah bentuk cinta yang paling nyata. Dengan mendengarkan, kita menyampaikan pesan bahwa pasangan kita layak dimengerti, bukan sekadar layak dinilai. Saya selalu percaya bahwa kebahagiaan dalam hubungan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang mampu memahami kita. Kebahagiaan itu juga datang dari kesiapan kita untuk memahami orang yang kita cintai. Dalam dunia yang terus memacu ego setiap individu, kemampuan untuk menunda keinginan pribadi demi mendengarkan orang yang kita sayangi adalah kebijaksanaan yang amat langka. Jika semua orang ingin didengar, siapa yang akan mendengarkan? Delany. Hubungan seharusnya kedua pihak saling menjadi jawabannya. Dalam dinamika lingkungan kerja modern, saya sering menyaksikan bagaimana mereka yang paling banyak berbicara justru dianggap sebagai yang paling kompeten. Ruang rapat berubah menjadi panggung kompetisi retorika, bukan tempat bertumbuhnya gagasan. Setiap orang berlamba-lamba menyampaikan argumen secepat mungkin, sekencang mungkin, seyakinnya mungkin, seolah-olah volume, suara dan frekuensi berbicara adalah ukuran utama kecerdasan dan kontribusi. Budaya ini menciptakan kesan bahwa keheningan adalah kelemahan. Mereka yang memilih diam untuk mengamati dan menganalisis seringkali dianggap tidak aktif, kurang ambisi, atau tidak memiliki inisiatif. Padahal, banyak ide cemerlang justru lahir dari mereka yang menunda bicara hingga semua perspektif tertangkap dengan utuh. Namun sayangnya, dalam hiruk-pikuk dunia profesional saat ini, kebijaksanaan itu tenggelam dalam dominasi ego dan urgensi yang semu. Lingkungan kerja modern kerap menilai performa berdasarkan visibilitas. Mereka yang terdengar lebih sering dianggap lebih berdedikasi, sementara mereka yang bekerja dalam diam, yang memperhatikan detail, yang menyusun solusi dengan penuh pertimbangan sering hanya menjadi latar belakang. Tidak terdengar bukan berarti tidak berperan, tetapi realitas yang terbentuk membuat banyak orang takut untuk tidak bersuara, sehingga akhirnya berbicara hanya agar dianggap ada. Topik keberagaman pendapat pun seolah hanya slogan. Ketika seseorang mencoba menyampaikan sudut pandang berbeda, ada kalanya ia justru disingkirkan secara halus. Organisasi berkata mereka menghargai inklusivitas, tetapi praktik yang dilakukan tidak selalu memberikan ruang bagi suara yang pelan, namun bermakna. Ketidaksiapan mendengarkan dapat berujung pada keputusan yang keliru, inovasi yang mandek, dan talenta yang memilih pergi karena merasa tidak mendapat tempat bagi pemikirannya. Tekanan teknologi memperparah keadaan. Notifikasi, pesan robot virtual yang tak berkesudahan, serta deadline yang terus mengejar, membuat setiap diskusi menjadi terburu-buru. Orang hanya fokus pada yang tampak di permukaan, bukan kedalaman pemahaman. Semua ingin menjadi yang pertama berbicara.
tetapi hanya sedikit yang mau menjadi yang pertama mendengarkan. Saya sering bertanya-tanya, kapan terakhir kali kita benar-benar menghargai seseorang karena ia mampu mendengarkan? Kapan terakhir kita memberi ruang bagi karyawan yang jarang bicara untuk menyampaikan pandangan mereka? Kapan terakhir pemimpin menyisihkan waktu untuk memahami keresahan anggota tim, bukan hanya menilai hasil pekerjaan mereka? Padahal, mendengarkan dalam konteks kerja bukan sekadar etika komunikasi, tetapi juga strategi kepemimpinan. Pemimpin yang mendengarkan akan menciptakan budaya kerja yang inklusif, di mana setiap orang merasa dihargai dan berani bersuara pada waktu yang tepat. Tim yang saling mendengarkan akan bekerja bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi juga untuk mencapai pemahaman dan tujuan bersama pada akhirnya. Kita harus menerima kenyataan ini. Suara yang paling keras tidak selalu membawa kebenaran, dan mereka yang memilih diam bukan berarti tidak memahami apa-apa. Merekalah yang sedang menyimpan pemikiran yang mampu menyelamatkan banyak hal jika saja kita memberi mereka ruang untuk didengarkan. Dalam percakapan mengenai kesehatan mental yang semakin marak hadir pada era modern ini, sebuah perubahan besar. Lebih banyak orang berani berbicara tentang perasaan mereka. Dari kecemasan yang menyesakkan hingga kesepian yang menyakitkan, manusia kini mulai membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Ini tentu merupakan kemajuan. Namun, kemajuan itu rupanya juga membawa sebuah permasalahan baru. Banyak orang ingin, tetapi sangat sedikit yang menyediakan telinga untuk banner-banner menyimak. Saya menyadari satu hal yang jauh lebih mengkhawatirkan dari sekadar tidak didengarkan. Kita seringkali berpura-pura mendengarkan. Ketika seseorang sedang mencurahkan isi hati, mereka yang ada di hadapannya tampak menatap mata, mengangguk, seakan memahami. Tetapi dalam batin mereka, sebenarnya hanya sedang menunggu giliran untuk berkata, "Aku juga pernah mengalami hal itu." Lalu menjadikan percakapan itu tentang diri mereka sendiri. Alih-alih memberi tempat bagi penderitaan yang sedang dibagikan, percakapan malah berubah menjadi panggung saling berlomba, siapa yang lebih menderita dalam masyarakat yang semakin kompetitif. Bahkan kesedihan pun dijadikan bahan pembuktian eksistensi. Kita ingin menunjukkan bahwa beban hidup kita tidak kalah berat. Kita ingin mendapatkan simpati yang sama besarnya. Maka, ketika teman datang dalam kondisi rapuh dan berharap ada sosok yang mendengarkan, kita justru sibuk mencari celah untuk menaruh kisah kita sendiri. Kita lupa bahwa mendengarkan adalah tentang memberi ruang, bukan merebut ruang. Lebih parah lagi, banyak orang yang meminta maaf karena merasa dirinya mengganggu saat berbagi kesusahan. Mereka takut dicap berlebihan, drama, atau menyusahkan. Masyarakat modern mengajarkan kita untuk selalu terlihat baik-baik saja. Sehingga ketika seseorang berusaha jujur mengenai kepedihan yang mereka rasakan, mereka seringkali tidak menemukan tempat aman untuk bersandar. Yang ada hanya respons-respons normatif. "Sabar ya, jangan terlalu dipikirkan, atau kamu harus kuat." Kata-kata yang terdengar bijak, tetapi tidak menyentuh akar masalah. Kita hidup di zaman yang membicarakan kesehatan mental, tetapi tidak benar-benar mempraktikkan empati. Kita mengenakan slogan peduli, tetapi sering mengabaikan realita yang mereka rasakan. Kita mengirimkan emoji hati, tetapi ragu menyediakan waktu untuk mendengarkan cerita secara utuh. Kita berkata, "Aku ada untukmu," namun jarang bertanya apa yang kamu butuhkan sekarang. Masyarakat ini lebih pandai menenangkan secara lisan daripada hadir secara tulus. Padahal, bagi seseorang yang sedang terpuruk, didengarkan adalah langkah penyembuhan pertama. Mendengarkan bukan berarti harus memberikan solusi. Mendengarkan berarti mengatakan tanpa kata bahwa perasaan mereka valid untuk dirasakan, bahwa mereka tidak sendirian, bahwa kesedihan mereka pantas mendapat ruang untuk diakui. Saya percaya, di tengah kerumitan hidup yang setiap hari semakin menekan, kita harus kembali belajar mendengarkan dengan hati, dengan kesabaran, tanpa keinginan untuk mengalihkan perhatian kepada diri sendiri. Sebab dalam dunia yang penuh luka tersembunyi ini, menjadi pendengar yang tulus adalah salah satu bentuk kebaikan yang paling manusiawi. Sebuah kebijaksanaan yang semakin langka. Dalam kehidupan sosial masa kini, saya semakin sering menyaksikan jurang komunikasi yang kian melebar antara generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda. Masing-masing merasa pandangannya paling benar, paling relevan, paling layak menjadi pedoman hidup. Setiap generasi ingin didengarkan, namun jarang ada yang bersedia mendengarkan terlebih dahulu. Akhirnya, yang terjadi bukan dialog, melainkan adu ego lintas usia. Generasi yang lebih tua sering memandang dirinya sebagai pemegang pengalaman yang tak ternilai. Mereka merasa telah melalui pad manis kehidupan.
Persoalan yang dihadapi generasi muda bukan lagi persoalan yang sama seperti dahulu. Nasihat klasik tidak selalu mampu menjawab tantangan modern. Di sisi lain, generasi muda merasa lebih melek teknologi, lebih progresif dalam berpikir, dan lebih sensitif terhadap isu-isu sosial. Mereka melihat generasi sebelumnya sebagai pihak yang kurang memahami dinamika zaman, maka mereka cenderung mengabaikan masukan yang dianggap ketinggalan zaman. Padahal, di balik nasihat yang terdengar kuno itu, tersimpan pelajaran yang lahir dari pengalaman nyata bertahan-tahan. Masalahnya, kedua belah pihak sama-sama ingin validasi. Orang tua ingin dihormati, anak muda ingin diakui. Dalam pertengkaran nilai inilah, kemampuan untuk mendengarkan menjadi korban pertama. Saya sering mendengar anak muda berkata bahwa mereka tidak didengarkan dalam keluarga. Keluh kesah tentang kesehatan mental dianggap drama. Impian yang tidak sesuai standar dianggap angan kosong. Sementara orang tua merasa kecewa karena pandangan mereka diabaikan begitu saja. Nilai-nilai yang mereka pegang dianggap usang. Dan setiap upaya mereka untuk mengingatkan malah berujung konflik. Masyarakat digital mempersulit keadaan ini. Perdebatan antar generasi kini berlangsung di ruang publik, komentar di media sosial, video satir, konten sindiran, pemahaman berubah menjadi penilaian, kritik menjadi serangan pribadi. Kita lebih sibuk menunjukkan siapa yang salah daripada mencari titik temu. Padahal, jika kita refleksikan, setiap generasi memiliki ketakutan dan harapan yang sama. Ingin hidup bermakna, ingin masa depan lebih baik, ingin dicintai dan dimengerti. Hanya saja, cara menyampaikan kebutuhan itu berbeda-beda. Mereka yang lahir di masa sulit cenderung realistis. Mereka yang tumbuh di era serba cepat lebih berani bermimpi. Tidak ada yang sepenuhnya salah. Tidak ada yang sepenuhnya benar. Kebijaksanaan seharusnya terletak pada kesiapan untuk mendengarkan satu sama lain. Mendengarkan keluh kesah mereka yang sedang membangun dunia masa depan, sambil tetap menghormati nilai dari mereka yang telah menjaga fondasinya. Mendengarkan tidak akan membuat kita kehilangan otoritas. Justru itulah bentuk hubungan manusia paling dewasa. Saya percaya bahwa perbedaan generasi bukan hambatan, melainkan kekayaan. Namun kekayaan itu hanya berarti bila kita bersedia membuka telinga dan hati. Dalam keluarga, di sekolah, di ruang kerja, bahkan di masyarakat luas. Jika kita terus memaksakan pendapat tanpa memahami, maka kita hanya akan mewariskan pertengkaran pada masa depan. Dan pada akhirnya, kita akan menyadari bahwa di dunia di mana setiap usia ingin didengar, kebijaksanaan sejati mungkin ada pada mereka yang mau lebih dulu mendengarkan. Di tengah derasnya arus informasi pada era modern ini, kita hidup dalam dunia yang seolah-olah memberikan ruang tanpa batas untuk pengetahuan dan perspektif. Namun ironi terbesar muncul ketika saya menyadari bahwa semakin banyak informasi yang tersedia, semakin kecil pula keinginan kita untuk mendengarkan perspektif yang berbeda. Kita memilih untuk hanya menyimak apa yang selaras dengan keyakinan. Kita mencari pembenaran, bukan pemahaman. Teknologi memperhalus bias kita. Algoritma memanjakan keinginan kita untuk berada di dalam lingkaran yang terasa nyaman, lingkaran yang hanya menampilkan konten, berita, dan opini yang mengiyakan apa yang sudah kita percayai. Akibatnya, kita membangun benteng informasi yang tinggi, menutup diri dari narasi yang berseberangan. Kita lupa bahwa kebenaran selalu memiliki lebih dari satu sisi. Dalam kondisi seperti ini, perbedaan pendapat tidak lagi dipandang sebagai peluang untuk memperluas wawasan, melainkan sebagai ancaman terhadap identitas diri. Kita begitu cepat memblokir, menolak, bahkan menyerang mereka yang berani menyampaikan sudut pandang yang tidak sejalan. Dunia digital yang seharusnya menjadi ruang diskusi justru berubah menjadi arena penghakiman. Betapa sering kita melihat seseorang dihujat hanya karena mengemukakan pandangan berbeda? Betapa banyak argumen yang berakhir dengan hinaan, bukan dengan pemahaman. Perdebatan tidak lagi bertujuan menemukan jawaban terbaik, melainkan untuk menjatuhkan lawan bicara. Kita lebih sibuk mempertahankan posisi daripada mencari kebenaran. Dalam politik, misalnya, masyarakat terpecah menjadi kubu-kubu yang tak lagi bersedia saling mendengar. Segala argumen ditafsirkan berdasarkan bendera yang dikibarkan, bukan isi pemikirannya. Dalam isu sosial, mereka yang mengangkat suara minoritas seringkali dibungkam oleh mereka yang merasa pandangannya paling bermoral. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, opini mengenai gaya hidup, pilihan karier, hingga konsep kebahagiaan pun mudah memicu perdebatan panjang tanpa arah. Ketidakmauan untuk mendengarkan membuat kita semakin dangkal. Kita merasa paling benar karena hanya dikelilingi oleh orang-orang yang terus mengiyakan. Kita merasa berwawasan luas padahal
hanya berenang di kolam kecil yang kita pilih sendiri. Kita lupa bahwa kematangan intelektual bukan datang dari banyaknya suara yang sejalan, melainkan dari keberanian menghadapi suara yang berbeda. Tentu tidak mudah membuka diri pada hal yang bertentangan dengan yang kita yakini. Mendengarkan membutuhkan kerendahan hati. Mendengarkan berarti mengakui kemungkinan bahwa pemahaman kita tidak sempurna, bahwa mungkin mereka yang kita anggap salah memiliki sebagian kebenaran yang kita lewatkan. Saya percaya bahwa keberagaman pemikiran adalah fondasi peradaban yang maju. Namun keberagaman itu hanya akan bernilai jika kita bersedia saling mendengar. Di era ketika kebisingan pendapat terus bergema, mungkin kebijaksanaan terbesar terletak pada kemampuan untuk berhenti sejenak dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari suara yang berbeda ini? Sebab jika kita hanya mendengar apa yang ingin kita dengar, kita tidak pernah benar-benar bertumbuh. Kita hanya akan terjebak dalam gema suara sendiri, dan akhirnya kehilangan kesempatan terbesar untuk menjadi manusia yang lebih bijaksana. Dalam lingkup pertemanan pada era modern ini, saya melihat sebuah kenyataan yang sering kali tidak diakui. Semakin banyak kita terhubung, semakin dangkal pula hubungan itu terasa. Kita memiliki daftar panjang kontak di ponsel, ratusan bahkan ribuan pengikut di media sosial, namun hanya segelintir yang benar-benar hadir ketika kita membutuhkan. Kita semua ingin didengarkan oleh teman-teman kita, tetapi hanya sedikit dari kita yang benar-benar mau mendengarkan mereka dengan sepenuh hati. Pertemanan saat ini seringkali terjebak dalam dinamika, saling pamer, dan pembuktian diri. Kita berkumpul untuk tertawa, tetapi takut bercerita tentang air mata. Kita kebersamaan, tetapi menyembunyikan pergumulan. Dan ketika seseorang memberanikan diri untuk membuka luka yang tak terlihat, seringkali respons yang datang bukanlah empati, melainkan perbandingan masalah. Kita menjawab curahan hati dengan kalimat seperti, aku juga pernah, atau masalahmu nggak seberapa. Coba bandingkan denganku. Kita lupa bahwa ketika seseorang bercerita, tujuan mereka bukan meminta perlombaan penderitaan, melainkan pendengar yang peduli, teman yang baik. Seolah didefinisikan sebagai mereka yang selalu bisa menghibur, bukan mereka yang mampu menerima sisi paling rentan dari manusia di hadapannya. Padahal, mendengarkan tanpa menghakimi adalah bentuk kasih sayang yang paling mendasar. Mendengarkan berarti memberi ruang bagi seseorang untuk bernapas, untuk merasa aman, menaruh bebannya sejenak. Itulah cinta dalam bentuk yang paling manusiawi. Namun kini, banyak dari kita justru takut dianggap sebagai beban. Kita menahan cerita kita sendiri, karena merasa tak ada tempat yang cukup sunyi untuk mendengarkannya. Banyak orang memilih berbagi kisah sedih lewat status di dunia maya, dibanding mengatakannya secara langsung kepada yang mereka sebut sahabat. Alasannya sederhana. Di media sosial, mereka tidak perlu menghadapi respons yang mengecewakan. Mereka bisa berteriak dalam diam. Saya merenung, apakah ini pertanda bahwa pertemanan hanyalah simbol sosial yang kita rawat demi citra diri? Mengapa kita begitu ingin ditemani saat bahagia, namun begitu ragu memberikan pendengaran saat teman kita sedang rapuh? Mungkin karena menyimak kisah orang lain menuntut kita untuk hadir lebih dari sekadar fisik. Dibutuhkan kepekaan, kesabaran, dan hati yang lapang. Sementara itu, dunia modern terus mendorong kita untuk fokus pada diri sendiri. Kita disibukkan mengejar mimpi, memperbaiki masa depan, membangun citra. Tidak ada yang salah dari semua itu. Namun jika ambisi membuat kita kehilangan kemanusiaan dalam hubungan, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Sebab apa gunanya meraih segalanya, jika pada akhirnya kita kehilangan mereka yang menjadi saksi perjalanan kita? Di antara bisingnya tuntutan hidup, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, kapankah terakhir kali saya benar-benar mendengarkan teman saya? Kapankah terakhir kali saya menjadi tempat yang aman bagi seseorang yang sedang berjuang? Saya percaya, pertemanan yang sejati bukan hanya tentang tawa yang dibagikan, tetapi juga tentang air mata yang dipersilahkan jatuh. Dan di era ketika semua orang sedang berteriak meminta perhatian, teman yang rela duduk dalam diam, mendengarkan tanpa syarah, adalah harta yang semakin langka di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern ini. Saya merenungkan sebuah pertanyaan sederhana, namun kerap diabaikan. Sudahkah kita mendengarkan diri kita sendiri? Mungkin terdengar klise, tetapi justru karena terlalu sering dianggap sederhana, kita lupa bahwa mendengarkan suara hati adalah salah satu kebutuhan paling mendasar. Sebagai manusia, kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk berupaya didengar oleh dunia, luar oleh teman, keluarga, rekan kerja, hingga audiens yang tak kita kenal di media sosial, namun justru lupa menyisakan ruang
untuk mendengar apa yang batin kita bisikan dalam diam. Masyarakat modern saat ini hidup dalam tekanan yang tak pernah surut. Tuntutan produktivitas, standar kesuksesan yang terus meninggi, serta budaya adu pencapaian membuat kita memaksakan diri melampaui batas. Kita berpura-pura baik-baik saja, padahal lelah. Kita tersenyum pada publik, meski di dalam diri ada kegelisahan yang menjerit meminta perhatian. Kita menolak istirahat karena takut tertinggal. Kita memilih sibuk karena keheningan terlalu sering membuat kita harus menghadapi kebenaran yang tak ingin kita akui. Kesehatan mental menjadi isu besar di era ini. Depresi, kecemasan, dan rasa kehilangan arah bukan lagi sesuatu yang asing. Namun ironisnya, kita justru memasang topeng untuk menutupi luka itu, berharap tidak ada yang menyadari keterpurukan kita. Kita takut dianggap lemah. Kita takut dicap tidak cukup tangguh menghadapi realitas. Padahal, mengakui rasa sedih dan penat justru adalah bentuk keberanian yang tidak semua orang miliki. Saya melihat banyak orang yang begitu pandai memahami persoalan orang lain, namun begitu sulit memahami dirinya sendiri. Seolah-olah kebijaksanaan yang kita berikan keluar tidak pernah kembali ke dalam. Karena memang, mendengarkan diri sendiri bukan hanya tentang menikmati waktu menyendiri, melainkan keberanian untuk menghadapi apa yang kita temukan dalam keheningan. Itu pikiran yang kusut, perasaan yang belum tuntas, keinginan yang terabaikan begitu lama. Semua itu memerlukan pendengaran yang lembut, namun jujur. Media sosial membuat kita terjebak dalam perbandingan yang tak berkesudahan. Kehidupan orang lain terlihat sempurna, sementara kehidupan kita terasa berantakan. Tanpa kita sadari, suara hati kita semakin tenggelam oleh suara-suara ekspektasi yang kita ciptakan sendiri. Ketika kegelisahan muncul, kita mencari distraksi, mengisi waktu dengan konten tanpa henti, belanja impulsif, atau mencoba tampil sempurna. Semua itu dilakukan hanya untuk menghindari percakapan paling penting dalam hidup kita, percakapan dengan diri sendiri. Saya menyadari bahwa untuk benar-benar mendengarkan diri sendiri, kita harus berani berhenti. Kita harus berani mengakui kekurangan, menerima ketidaksempurnaan, dan memeluk luka tanpa menghakiminya. Hanya dengan begitu, kita dapat memahami apa yang benar-benar kita butuhkan, bukan apa yang dunia suruh kita inginkan. Kesadaran diri adalah fondasi dari kedamaian batin. Diri sendiri adalah langkah awal untuk mencintai diri secara utuh. Dan di zaman ketika setiap orang ingin didengar oleh dunia, mengenali suara hati kita sendiri menjadi bentuk kebijaksanaan yang semakin langka, maka mari kita belajar mendengarkan. Bukan hanya mendengarkan orang lain, tetapi juga mendengarkan diri. Sebab bagaimana mungkin kita mampu hadir sepenuhnya bagi sesama, jika kita bahkan tidak hadir bagi diri kita sendiri? Dalam keheningan yang jujur, kita akan menemukan bahwa diri kita membutuhkan pelukan, istirahat, pengertian dan pendengaran yang tulus. Di akhir perjalanan, mungkin bukan seberapa keras suara kita didengar oleh dunia yang menentukan nilai hidup kita, melainkan seberapa dalam kita memahami suara hati kita sendiri. Terima kasih telah menyimak perjalanan pemikiran ini. Jika kamu merasa bahwa hidup membutuhkan ruang untuk jeda, tempat untuk belajar memahami diri dan dunia dengan lebih bijak, maka arah baru hadir untuk menemanimu. Di sini, kita akan berjalan bersama melatih kesadaran, merawat hati, dan mengupayakan ketenangan dalam dunia yang bergerak terlalu cepat. Mari belajar mendengarkan, bukan hanya untuk didengar. Mari temukan langkah baru yang lebih bermakna. Selamat datang di arah baru, tempat di mana kamu bisa kembali pulang pada dirimu sendiri.